Yang saya hormati Bapak, Ibu, serta hadirin sekalian, sebagaimana biasa pada kesempatan Sabtu pagi kita manfaatkan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang saya terima. Pertanyaan pertama adalah, apakah sholat orang yang membaca basmalah pada surah Al-Fatihah sah? Saya menduga latar belakang pertanyaannya adalah karena, mohon maaf tadi kurang lengkap pertanyaannya ya. Apakah sholat orang yang membaca basmalah pada surah Al-Fatihah dengan sirah sholatnya sah? Saya menduga latar belakang pertanyaan ini adalah karena pertama, keyakinan bahwa surah Al-Fatihah adalah rukun sholat. Ketika rukun sholat tidak terpenuhi, otomatis sholatnya tidak sah. Jadi kita mengenal istilah sir dan jahar. Sir membaca bacaan sholat dengan suara yang hanya dia yang mendengarnya. Kalau membaca basmalah, kalau membaca Al-Fatihah, dia sendiri tidak mendengar apa yang dibacanya, itu tidak sir, dianggap tidak membaca. Yang kedua, istilah jahar, bacaan dengan suara yang jelas yang orang lain juga minimal yang di kanan dan di kirinya mendengar. Jadi ini ada istilah sir dan jahar. Jawabannya adalah, ketika seseorang membaca basmalah itu lagi-lagi istilah basmalah itu artinya bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ketika seseorang membaca basmalah dengan sir, tidak ada bedanya dengan orang yang membacanya dengan jahar. Mengapa tidak ada bedanya? Karena perbedaannya adalah hanya pada cara menghitung jumlah ayat. Yang dihitung sama, hitungannya beda. Karena itu tidak ada beda antara yang membaca basmalah pada surah Al-Fatihah dengan sir dan jahar. Karena tidak ada perbedaan, maka otomatis orang yang membaca basmalah dengan sir sudah melengkapi rukun membaca Al-Fatihah. Ayat Al-Quran menyatakan bahwa surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. As-sab'a al-mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Disebut 7 ayat yang diulang-ulang karena
yang membaca basmalah dengan jahar, cara menghitungnya bagaimana Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau begitu, basmalah ini bagian dari surah Al-Fatihah karena angkanya 47. Karena bagian dari Al-Fatihah wajib dibaca dengan jahar. Bagi yang membacanya dengan sir, tidak menganggap basmalah bagian dari surah Al-Fatihah. Karena tidak dianggap basmalah bagian daripada Al-Fatihah, bukankah jumlah ayatnya menjadi 6? Tidak. Jumlah ayatnya juga 7. Yang beda hanya cara menghitungnya. Bagaimanakah jumlah surah Al-Fatihah bagi mereka yang tidak membaca basmalah dengan jahar? Bismillah bukan bagian dari ayat, bukan basmalah, bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Lalu bagaimana supaya jumlahnya 7? Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7 ayat juga. Jadi hanya cara menghitungnya yang beda. Dengan demikian yang membaca basmalah dengan sir salatnya sah karena dia membaca Al-Fatihah dan jumlah ayatnya juga 7. Jadi mana yang lebih utama, membaca basmalah pada surah Al-Fatihah dengan sir atau dengan jahar? Nabi melakukannya keduanya. Kadang Nabi membacanya dengan sir dan terkadang membacanya dengan jahar. Karena Nabi melakukan keduanya, Nabi memberi pilihan kepada kita, boleh dengan jahar, boleh dengan sir. Yang membaca dengan sir alasan mereka adalah Nabi lebih banyak membaca, lebih sering membacanya dengan sir. Yang membacanya dengan jahar beralasan al-basmalah bagian dari surah Al-Fatihah.
hakikatkah wakaf itu pahalanya akan terus berlanjut bagi pewakaf? Jawaban saya tidak. Bukankah ketika kita merusak benda wakaf, maka kita menghentikan pahala bagi pihak pewakaf? Jawaban saya iya. Lalu pertanyaannya, mengapa Ustaz diam ketika ada renovasi? Wah, hebat ini pertanyaannya, Pak. Kenapa Ustaz diam ketika ada renovasi lantai di sebelah masjid kita? Ketika direnovasi, puingnya dibuang kemana, Pak? Ke lapangan, kan? Lapangan itu terbiarkan ya, Pak? Lapangan. Kan otomatis pahala yang mewakafkan hartanya untuk keramik di sebelah masjid itu hilang. Kenapa Ustaz diam? Jadi begini, Pak, hadis yang sangat populer bagi kita, idza mata Adam itu kata amaluhu illa min salasati asya. Kalau manusia meninggal, terputuslah pahala amalnya kecuali dari 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Wakaf itu disebut sedekah. Dalam hadis ini yang disebut sedekah jariyah wakaf. Kenapa disebut sedekah jariyah? Sedekah yang terus mengalir pahalanya. Sampai kapan pahalanya mengalir kepadanya? Sekalipun dia sudah meninggal, selama benda wakaf masih ada. Begitu benda wakaf tidak ada lagi, dia terputus pahalanya. Kalau begitu, ketika kita membongkar keramik, kita memutus pahala untuk wakaf. Jadi begini, Pak, renovasi masjid itu boleh. Jangankan masjid Muhajirin, masjid yang Nabi sendiri membangunnya direnovasi. Masjid Nabawi, Nabi meninggal, yang menjadi khalifah Abu Bakar, tidak ada renovasi sekali. Abu Bakar tinggal, naik Umar, renovasi besar-besaran. Bangunan yang dulu dibangun oleh Nabi hancur. Kalau begitu, renovasi masjid itu boleh. Abu Bakar meninggal, naik Utsman, renovasi lagi. Yang dibangun Umar dihancurkan. Renovasi masjid itu boleh. Seandainya renovasi masjid itu tidak boleh, pastilah sahabat-sahabat yang masih hidup pada zaman Umar protes kepada Umar. Wahai Umar, berani-beraninya kamu yang menghancurkan bangunan yang dibangun oleh Nabi. Atau ketika Utsman menghancurkan total bangunan masjid yang dibangun Umar, sahabat akan protes. Wahai Utsman, berani-beraninya kamu menghancurkan bangunan yang dibangun Umar. Tidak ada protes seperti
konsensus, istilah fikih kita menjadi ijma', menjadi kesepakatan bahwa renovasi masjid itu boleh. Jadi kan kita mengenal 4 dasar, 4 sumber hukum kita bahwa Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Ijma' itu kesepakatan di kalangan sahabat, bukan ada kumpul, ayo kita diskusi, ayo kita musyawarah menentukan hukum ini bagaimana. Tidak ada. Yang ada bagaimana? Ada sahabat melakukan sesuatu, yang lain semua, tidak ada yang protes. Itu dianggap kesepakatan, itu dianggap ijma'. Umar merenovasi masjid yang dibangun Nabi, tidak ada yang protes. Tidak adanya protes dari yang lain menunjukkan mereka sepakat. Mustahil para sahabat yang berjuang dengan darah dan harta untuk menegakkan agama Islam diam melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Mustahil. Jangankan Umar, jangankan Utsman, Nabi sendiri bercita-cita merenovasi Ka'bah. Kata Nabi kepada Aisyah, seandainya sahabat-sahabatku ini bukan orang yang baru masuk Islam, pastilah Ka'bah ini aku renovasi. Pintunya aku turunkan sampai ke bawah. Sekarang pintu Ka'bah bagaimana Pak? Tinggi kan? Tinggi. Pintunya akan aku turunkan ke bawah supaya masuk mudah. Kemudian pintunya akan aku buat 2, satu untuk masuk, satu untuk keluar. Sekarang yang ada bagaimana Pak? Satu. Seandainya sahabat-sahabatku ini bukan orang yang baru masuk Islam, pastilah pintu Ka'bah aku turunkan dan aku buat 2. Tapi kalau itu aku lakukan, kata Nabi kepada Aisyah, aku khawatir sahabat-sahabat akan protes. Kok sampai Ka'bah direnovasi? Ini kan tempat ibadah yang agung, kok direnovasi? Maka sejak zaman Nabi sampai sekarang Ka'bah tidak pernah direnovasi karena Nabi sendiri tidak merenovasinya. Yang aneh lagi bagaimana Pak Ka'bah itu? Pintunya tinggi, dan jumlahnya hanya 1. Yang lain apa Pak? Yang aneh lagi bangunan Ka'bah. Hijr Ismail kok tingginya beda dengan Ka'bah yang berbentuk kubus, kok tidak tinggi ke atas. Lagi-lagi itu karena kekhawatiran Nabi merenovasi Ka'bah. Pada ada kesepakatan orang-orang musyrik, sekalipun mereka musyrik, mereka
mereka membangunkan Ka'bah, kesepakatan mereka uang yang dipakai untuk membangun Ka'bah harus murni 100% halal. Dikumpulkanlah uang yang dananya hanya untuk bangunan seperti itu. Ya selesai. Hijr Ismailnya untuk dinaikkan ke atas tidak ada dana lagi, ya sudah sampai sana. Ya. Jadi masalahnya sekarang adalah masalah wakaf. Harta yang diwakafkan tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diambil alih, tidak boleh dimiliki. Harta wakaf tidak boleh, Pak. Yang menjadi masalah adalah mana yang lebih dominan, manfaatnya atau keabadiannya, abadi atau awet. Apakah rumus semakin besar manfaatnya semakin baik, ataukah rumus semakin awet semakin baik? Ternyata antara dua rumus ini yang lebih kuat adalah yang pertama. Semakin bermanfaat semakin baik. Karena masalahnya adalah masalah manfaat, maka sifatnya kondisional, tergantung kondisi dan waktu tertentu. Seorang sahabat yang bernama Mu'az mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, saya orang kaya raya, saya ingin mewakafkan sesuatu. Apa yang harus saya wakafkan? Wakaf apa yang terbaik? Jawaban Nabi, Sakiyul ma', membuat sumur. Kita lagi buka sumur, Pak, ya. Kenapa? Ketika itu yang paling dibutuhkan di kota Madinah adalah air. Maka Mu'az menggali beberapa sumur di kota Madinah. Beli tanah di bidang ini, beli tanah di sini, beli tanah di sini. Tanah-tanah yang dibelinya digalinya sumur. Kenapa? Lebih manfaatnya lebih besar. Tapi apakah yang lebih awet bisa mengalahkan yang lebih bermanfaat? Bisa. Datang sahabat yang lain, Umar bin Khattab, wahai Rasulullah, saya ingin mewakafkan harta saya. Bolehkah saya mewakafkan kebun saya ini abadi sampai hari kiamat, tidak dimiliki oleh siapapun, hasilnya untuk kaum muslimin? Kata Nabi, bagus. Selama kebun itu masih ada, selama itu dan kamu mendapat pahala. Jadi kelihatannya
awet, semakin baik. Begitu juga ketika ada sahabat-sahabat kaya yang lain yang mewakafkan kudanya untuk berperang. Kuda benda hidup, pasti ada usia pakainya, akan mati. Berarti dia hanya mendapat pahala ketika kuda yang diwakafkannya masih hidup. Nanti menerimanya karena memang dibutuhkan untuk perang. Kata Nabi, jangankan daging kulitnya, kencing dan kotorannya saja, setiap dia kencing dan buang air besar, kamu mendapat pahalanya. Bagaimana dengan warga kita yang mewakafkan keramik untuk masjid lalu dibongkar, otomatis pahalanya berhenti. Kenapa tidak dimanfaatkan lagi? Dia hanya mendapat pahala selama benda wakaf itu masih ada dan digunakan. Tapi tidak apa-apa. Jangan nanti orang sahabat yang mewakafkan kuda diterima nanti, ya memang dia pahalanya selama kuda itu masih hidup. Hanya saja karena benda wakaf itu tidak boleh dijual, dihibahkan dan dimiliki, benda wakaf itu bila tidak digunakan lagi, dialihkan ke hal yang sama. Kalau puing itu, puing masjid kita ada nilainya, dijual, lalu uangnya untuk kas masjid supaya pihak pewakaf tetap mendapat pahala. Kalau tidak ada nilainya, kamu boleh jual. Kita buat ke mana Pak? 3 kali atau depan? Buat buruk juga. Mudah-mudahan karena masih dimanfaatkan, pahala pewakafnya tetap hadir. Nah, karpet ini wakaf sudah tidak kita butuhkan lagi karena rusak. Bagaimana Pak? Kalau masih ada nilainya, kita jual. Kalau ada musola lain yang membutuhkan, kita kasih. Supaya pewakaf tetap mendapatkan pahala. Jadi tidak ada masalah ketika kita renovasi masjid, mimbar masjid itu wakaf. Sekarang tidak kita butuhkan. Kalau ada musola atau masjid yang lain membutuhkan, kita wakafkan ke masjid lain. Kalau tidak ada, kita jual, ada nilainya, kita kasih untuk pakai miskin. Boleh. Kita lihat Pak ya dalilnya. Jadi benda wakaf seperti itu, kasusnya seperti kasus Aisyah. Ada seorang sahabat yang bernama Syaibah datang menghadap Aisyah. Apa kata Syaibah? Ya ummul mu'minin, inna siyabal Ka'bah taksuru 'alaiha fananzi'uha fanahfuru laha amaran fanadkhuluha
kita, wahai ummul mukminin, kiswah Ka'bah sudah usang, kami ganti dengan yang baru. Bolehkah kiswah Ka'bah yang sudah usang itu kami copot, kami turunkan, lalu kami gali sumur, kiswah Ka'bah itu kami tanam? Kata Aisyah, kenapa harus menggali sumur, menanam kiswah Ka'bah? Apa jawaban Syaibah? Hatta la tarmisluha al-hamid wal junub. Kalau tidak ditanam, nanti dimanfaatkan oleh orang, digunakannya sebagai pakaian. Kan kiswahnya besar, lebar. Kalau dimanfaatkan untuk pakaian, nanti perempuan yang sedang berhalangan memakainya, atau laki-laki dan perempuan yang sedang junub juga memakainya. Kiswah yang selama ini menjadi bentuk Ka'bah, menjadi pakaian orang yang berhadas besar, supaya tidak dipakai, ditanam saja, dibuang. Apa jawaban Aisyah? Bi'sama sadaqta wa yusib. Alangkah buruknya yang kamu lakukan, kamu salah. Kiswah Ka'bah ditanam, katakanlah dengan cara yang lain, dibakar, digunting kecil-kecil supaya jangan dimanfaatkan. Kamu salah. Inna siyabal Ka'bah idza nazarta la yadurruha man lanisaha min hamidin aw junub. Kiswah Ka'bah yang sudah tidak dipakai boleh dipakai oleh perempuan haid atau laki-laki dan perempuan yang sedang janabah, boleh, silakan, tidak masalah. Walakin law bi'taha wa ja'alta samanaha fi sabilillah wal masakin. Tapi yang lebih baik lagi, kiswah Ka'bah itu dijual, lalu uangnya digunakan lagi untuk wakaf, untuk dana masjid, atau bagi-bagikan kepada fakir miskin. Ya, kalau begitu sebaiknya puing-puing masjid kita mana, Pak? Sebaiknya, kata Aisyah, dijual. Sebaiknya dijual, uangnya untuk kas masjid, uangnya untuk kas masjid, atau dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Sebaiknya demikian. Baik. Jadi kasus yang disampaikan oleh Aisyah ini sama dengan renovasi masjid pada masa Umar. Fatwa Aisyah ini tidak dibantah oleh sahabat-sahabat yang lain. Tidak adanya bantahan dan protes dari sahabat-sahabat lain tentang fatwa Aisyah bahwa benda wakaf itu boleh dijual, uangnya dimanfaatkan, tidak dibantah oleh sahabat yang lain, menjadi konsensus, menjadi kesepakatan, menjadi ijma bahwa benda wakaf boleh dijual dan uangnya dimanfaatkan. Yang tidak boleh bagaimana, Pak? Oh, saya kan lagi bangun rumah, butuh kue.
Ini kebetulan ini masjid lagi ngerehab. Masjid saya pakai untuk untuk menguruk rumah saya, tidak boleh. Kan masjid sendiri tidak membutuhkan lagi. Tidak boleh karena itu harta wakaf. Tapi kalau saya membelinya, berapa nilai kuenya? Sekian saya beli, saya pakai untuk bangunan rumah saya, boleh. Demikian Bapak dan Ibu sedikit jawaban yang dapat saya berikan untuk dua pertanyaan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, sama-sama kita sudah menuntut ilmu yang disampaikan guru kita tadi. Mungkin dari jamaah sebelum dilanjut ada pertanyaan, silakan ya. Yang mau bertanya kaitan yang disampaikan guru kita tadi, silakan dikasih sesi untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu. Ya, apa sebentar Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan wakaf Ustaz, kalau kita memberikan wakaf bidang tanah, di atasnya ada pohon buah, kemudian tanah itu kita bangun, lalu kita masih mengambil buahnya, itu boleh nggak? Sedangkan tanahnya kan sudah diwakafkan ya. Ada buahnya kita ambil, bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umar mewakafkan sebidang kebun. Dia minta Nabi menyaksikan wakafnya. Wahai Rasulullah, sebidang kebun ini saya wakafkan untuk kaum muslimin. Kata Nabi, karena itu wakaf, tanahnya tidak boleh dijual dan dihibahkan. Hasilnya boleh untuk kaum muslimin. Kata Umar ini cerdik, pintar. Wahai Rasulullah, kebun ini agak luas, kan harus ada yang mengelolanya. Bolehkah saya berwasiat yang mengelolanya adalah anak saya? Kalau anak saya meninggal, turun ke cucu saya. Kata Nabi, boleh. Jadi tak benda wakaf harus dikelola. Kata Umar, ini hebatnya Umar berpikir jauh ke depan. Karena mereka mengelolanya, bolehkah pihak pengelola itu mendapatkan upah dari harta wakaf? Kata Nabi, boleh, dengan syarat upah yang wajar. Ya, jadi pewakaf boleh memakan buah dari tanah yang diwakafkannya, karena dia sendiri bagian dari orang muslim. Kan wakafnya ini kebun saya wakafkan untuk kaum muslimin, siapa saja boleh mengambil hasilnya. Ada dia mengambilnya, makanya boleh. Dia mewakafkan masjid untuk kaum muslimin, apa dia tidak boleh masuk ke masjid? Apa dia tidak boleh sholat di sana? Boleh. Boleh Pak. Jadi ini kan ada cerita 3 atau 4 tahun belakangan ini kan Pak, setiap jamaah haji yang berasal dari Aceh mendapat uang 1.000
real. 1.500 real itu sekitar 6 juta. Siapapun jamaah haji kalau dia kloternya dari kloter Aceh dapat. Uang dari mana? Uang wakaf. Jadi ada orang kaya namanya Bangku, orang Aceh, Bangku di tahun 1800 sekian mewakafkan tanah di kota Mekah. Ini tanah saya wakafkan untuk jamaah haji dari Aceh. Lalu pihak pengelola tanah wakaf tersebut membangun hotel, menghasilkan uang. Lalu dikelola, menghasilkan uang. Uangnya setiap tahun dibagi-bagi kepada jamaah haji Aceh. Jemaah haji kan tidak semuanya miskin. Dia bisa haji dan kaya. Boleh nggak dia menerimanya? Ya boleh, karena wasiat dari pewakaf. Hotelnya besar Pak, karena tanahnya luas, hotelnya besar. Keuntungan dari hotel tersebut bisa dibagi-bagi ke semua jamaah dari kloter Aceh. Walaupun kita bukan orang Aceh, kalau berangkatnya dari kloter Aceh dapat. Dapat. Jadi bukan sungguhnya kloternya. Dari manapun, kalau kloternya kloter Aceh, berangkat haji dapat 1.500 real. Nah, sekitar 4 juta. Boleh Pak? Ya. Cukup aja ya. Ya silakan yang mau tanya. Ibu, mau tanya Ibu. Silakan yang mau tanya sebelum dilanjut. Tidak ada. Sebelum dilanjut. Iya. Jadi pertanyaan Syaibah kepada Aisyah tadi itu menunjukkan bahwa sesuatu yang sakral itu kalau sudah sesuatu yang sakral itu kalau sudah tidak digunakan lagi, sakralitasnya hilang. Isbah Ka'bah yang tidak boleh kita najisi, menutup Ka'bah, tapi kalau sudah usang boleh dimanfaatkan jadi pakaian, sekalipun nanti yang memakainya perempuan yang sedang berhalangan, laki atau perempuan yang sedang jalan baik. Puing masjid itu ketika dia masih menjadi bagian dari masjid, ada nilai sakralnya yang masuk wajib, tanpa ada sisa. Begitu dia sudah menjadi puing, hilanglah sakralitasnya. Boleh kita pakai untuk menguruk rumah kita, walaupun itu nanti menjadi bagian tempat menguruknya untuk bagian dari WC, kamar mandi, boleh. Sakralitasnya sudah hilang. Sebaliknya, walaupun itu bukan bagian dari masjid, kalau dimanfaatkan untuk masjid, nilai
nilainya sama dengan masjid. Bapak dan Ibu yang sudah pernah melaksanakan haji dan umroh pasti mengalami ketika mau sholat Jumat di Masjidil Haram. Bagaimana Pak? Kalau datang jam 9 pagi penuh, nggak akan kebagian lagi. Mau sholat Jumat datang jam 9 pagi, Anda terlambat, tidak bisa masuk masjid. Masjidnya penuh. Beda dengan masjid kita. 5 menit sebelum khutbah, Pak Yanto memanggil masjid kosong kelompok. Datang jam 9 pagi mau sholat Jumat, nggak bisa masuk ke masjid. Kalau datang jam 10 pagi mau sholat Jumat, bagaimana? Dapatnya di emperan toko-toko, itu tokonya ditutup, dapat sholat di emperan masjid. Emperan masjid itu nilainya sama dengan nilai masjid ketika itu dipakai untuk sholat Jumat. Begitu sholat Jumatnya sudah bubar, hilang lagi nilai masjidnya. Hilang lagi nilai masjidnya. Nilai masjidnya sementara hilang. Dia bukan bagian dari masjid, tapi ketika dipakai untuk sholat berjamaah dan safnya bersambung, bagian dari masjid. Sebaliknya, bagian dari masjid sendiri ketika tidak lagi dipakai untuk bagian masjid seperti kuil masjid tadi, bukan bagian dari masjid. Jadi wajar kan Pak, Syekh bertanya kepada Aisyah, ini kok kiswah Ka'bah dipakai untuk pakaian? Kan wajar, pertanyaannya wajar karena menganggap sesuatu yang sakral dipakai untuk pakaian biasa. Kegelisahan mereka sama dengan kegelisahan para sahabat 13 tahun di Mekah. Apa kegelisahan mereka? Wahai Rasulullah, kamu mengajak kami kepada ajaran tauhid, tapi ketika kami datang ke Masjidil Haram, 360 lebih patung ada di sana. Kok kamu diam saja? Apa jawaban Nabi? Belum waktunya. 13 tahun para sahabat menahan kegelisahan, datang ke Ka'bah, tawaf, sholat, padahal di sekitarnya ada yang digantung, ada yang kanan kiri patung sembahan orang kafir. Kapan kita hancurkan patung-patung ini, wahai Rasulullah? Bagaimana kita sholat patung banyak begini? Kata Nabi, belum waktunya. Kalau sekarang kita hancurkan, akan terjadi pertumpahan darah dan kita pasti kalah karena jumlah kita sedikit. Perasaan seperti itu ditahan 13 tahun ini. Hijrah, sekali-sekali mereka datang untuk umroh masih barulah pada Fathul Makkah, patung-patung itu dihancurkan oleh Nabi dan para sahabat. Itu Pak, coba saya berikan
kaitan dengan wakaf tadi saja. Saya keramik itu tadi saja kan, kalau kita karena itu sudah jadi puing kan, otomatis dibuang gitu ya. Nah, kalau saya ambil sama manfaatkan kan tidak boleh ya, kan harus gede gitu kan. Ya. Tapi kalau kaitan dengan air gimana sih? Semuanya saya ini nggak ada air ya saya ambil. Ini kan ada yang juga memberikan wakaf air gitu. Nah ini dosa nggak? Tidak. Malah dengan Bapak memanfaatkan air wakaf, Bapak berpahala karena membuat pihak pewakaf mendapat pahala lebih. Seandainya sumur-sumur yang dibangun oleh Muaz tadi tidak dimanfaatkan, pahalanya lebih sedikit kan? Kenapa Nabi menyatakan safirul ma, membuat sumur? Karena sangat dibutuhkan ketika itu. Maka tadi ada rumus, semakin bermanfaat semakin baik. Itu mengalahkan rumus semakin awet semakin baik. Yang lebih baik ya manfaatnya lebih dan benda wakafnya awet. Nah itu yang paling tinggi. Terima kasih. Mungkin masih ada pertanyaan sebelum ditutup? Satu kali lagi. Kalau nggak ada, ya mungkin cukup dari DKM. Apa yang perlu disampaikan tidak? Terima kasih Pak Yanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah dapat ilmu dari Pak Ustaz dan saya masalah kaitan dengan wakaf yang utama yang disampaikannya, dan kami mohon izin dan mohon maaf apabila ada yang telah mewakafkan keramik yang sebagian diganti demi kenyamanan jamaah, tapi masih ada sebagian masih nempel saja, masih nempel sebagiannya. Mudah-mudahan itu jadi menarik terus bagian yang di keramik yang ada, dan kami juga ingin menyampaikan amanah-amanah yang sudah mewakafkan para jamaah, meskipun sedikit demi sedikit kami sampaikan untuk kebaikan dan kenyamanan di Masjid Al-Muhajir ini. Tentunya itu juga bagian wakaf dan amanah tersebut melalui infak jariah yang disampaikan masalah tentang kenyamanan untuk beribadah di masjid ini. Mudah-mudahan itu juga bagian wakaf yang insya Allah bisa ada terus pahalanya bagi Bapak dan Ibu semuanya. Berikutnya mohon izin. Ya, menyampaikan kegiatan yang insya Allah akan kita sama-sama peringati, yaitu Jumat Selawat dalam rangka peringati Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 September tahun 2023 tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal. Insya Allah di masjid kita ini akan memperingatinya dan juga mengambil ilmu hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Haji Ibrahim Syed, dan diawali pada pukul 18.30 atau pada maghrib. Kita rutin kegiatan tersebut memang malam Jumat kita sama-sama untuk ada pengajian tahlil, mungkin membaca surah-surah yang rutinitas kita baca pada sholat isya. Nanti mari kita bersama-sama untuk bersalawat dan juga mendapatkan hikmah dari peringatan Maulid tersebut. Sekali lagi kami mengundang para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang
bisa menghadirinya. Mudah-mudahan dengan kemudahan dan keberkahan di kegiatan Maulid, insya Allah akan kita sama-sama kumpul di sini ini. Dan kepada Pak Muin mungkin sudah mempersiapkan jemaah salawatnya agar senantiasa salawat tersebut berkumandang terus menerus mengalir dan kita mendapatkan syafaat kelak di yaumul kiamat nanti. Itu saja yang kami sampaikan, dan yang terakhir kami sampaikan kepada para jamaah yang sudah menyempatkan untuk berlangsungnya apa yang di bawah pengadaan air bersih. Pak Trimo sudah 28 ya, 28 meter. Mudah-mudahan hari ini airnya bisa dimanfaatkan untuk kebaikan dan tentunya bermanfaat untuk kehidupan kita semuanya. Sungguh luar biasa, setengah hari sudah dapat 28 meter. Mudah-mudahan berkah bagi yang sudah mengimpakan, dan khusus juga para pekerja yang di bawah, mudah-mudahan diberi kesehatan lahir dan batin. Itu saja yang kami sampaikan, dan jangan lupa di Serambi masjid sudah disampaikan sarapan pagi. Mudah-mudahan sekali lagi kami mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan atau kekeliruan kami dari pengurus masing hadirin berkaitan dengan masalah pembacaan keramik. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.